Shalom semua. Puji Tuhan, bisa ketemu lagi. Ini mujizat. Gini, siapa yang memulai ide ini untuk bisa kumpul? Siapa ya? Saya lupa. Idenya siapa pertama kali? Wanji. Siapa ayo? Ayolah cukup jawab. Wanji. Waktu kalau tanya Pak Izin. Baik. Jadi kita bersyukur kepada saudara kita yang membuat ide untuk kita kumpul. Baik. Kita bersyukur setelah 37 tahun. Karena pelayanan bersama dimulai 1 Desember 1982. Sayang Pak Beni Gunawan, anaknya Teguh, pemilik rumah pergaulan Bundar 24 ada di Tiongkok. Dia nggak bisa hadir. Ya, tapi dia kirim salam, dia bangga sekali. Saudara harus tahu sewa rumah pergaulan Bundar 24 itu sebulan bayarnya 100.000 rupiah tahun 82. 40 bulan kemudian kita harus pindah karena nggak cukup ke jalan kaki ini nomor 34 atau 36? 34. Nah, Widya berdiri dong. Widya ada di sini, kemudian Widya berdiri. Oh iya, maksudnya ini anaknya Om dan Tante Iwan. Coba berdiri dulu Widya. Kita bersyukur bisa ada di sini. Ya. Nah, dengar dulu. Saudara, setelah berapa tahun kemudian Pak Beni itu ketemu saya. Kita harus bersyukur Tuhan bisa jaga kita berkat. Ketika waktu itu kita sewa rumah mereka itu dalam kesulitan betul. Jadi 100.000 rupiah waktu itu bersara 82. Itu bisa untuk makan mereka dan bisa untuk tambah biaya kuliahnya Pak Beni. Bayangkan, kita nggak tahu. Nah, 40 bulan kemudian kita pindah ke Kartini. Kakaknya Pak Beni itu Pak Freddy Gunawan, masih ingat ya? Nah, terus waktu kita mau pindah dari Kartini kan bingung. Sebentar, cepetan. Waktu mau pindah dari pergaulan ke Kartini, ternyata Pak Freddy ini digerakkan Tuhan untuk mengembalikan uang sewa kita 100.000 kali 40. Zaman itu besar sekali. Nah itu waktu tahun 87, 86 kita masuk Kartini. 86 kita dapat uang 4 juta untuk paving di depan, kalau saudara masih ingat paving. Nah, ada masalah dari sebelum saya cerita dikit, akhirnya kita harus keluar dari Kartini. Nah, Pak Freddy Gunawan punya kantor Jalan Arjuna nomor 7. Akhirnya kita pindah ke situ gratis. Sampai tahun 93 kira-kira 91 ya. Putus pada tempat, lalu kita dapat rumah ke Tintang Madia. Lalu pindah ke 94, Tintang Madia ke 94. Nah, musik tapi nggak dipakai kantor. Iya, musik itu nggak dipakai kantor ya, cuma untuk body house. Ya, nah di musik itu ketemu Ibu Seger itu, sarang cantik kaya lagi. Anak berdiri dong anak. Anak berdiri. Cepat. Ayo berdiri cepat. Ayo berdiri. Nah ini dia. Itu mantan muslimah. Baik. Nah, oke, saya mau bacakan ayat ini dulu supaya kita tahu. Pengkhotbah 3 ayat 14 dan 15. Ada ditanyakan. Pengkhotbah 3 14 15. Maaf suara saya terganggu. Puji Tuhan hari ini bisa bangun. Sabtu kemarin tiba-tiba malaria saya ambil. Setengah video, air mata keluar terus. Keliling apotek, 3 apotek di Jakarta, cari kina, gak dapat. Ya, tapi puji Tuhan bisa. Ini kok kecil sekali, gak usah dibesarkan. 14 15. Pengkhotbah 3 itu pengkhotbah 1. Pengkhotbah 3. Nah, ayat ini yang selalu saya pegang selama saya hidup. Kalau kita menjadi milik Tuhan, kita itu sedang berjalan dalam sejarah waktu. Oke?
tahu 14-nya bahwa segala sesuatu yang dilakukan Tuhan akan apa? Tetap ada untuk selamanya. Pelan-pelan dulu. Saudara, hanya ada dua hal di dunia ini yang tetap ada untuk selama-lamanya. Satu, yang Tuhan buat. Dua, itu sejarah. Ngerti nggak maksudnya? Sejarah itu sebuah fakta yang nggak bisa diubah. Maka itu di dunia ini akan dikenal sebagai orang jahat kalau dia merubah sejarah. Pemerintahan Soeharto Orde Baru dikenal jahat karena dia merubah sejarah. Ngeri sekali. Nah, saya ulangi lagi. Aku tahu bahwa segala sesuatu dilakukan Tuhan akan tetap ada untuk selamanya. Lalu penegasannya itu, yaitu yang dilakukan Tuhan itu, teruskan, tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Saudara perhatikan apa yang telah terjadi di hidup kita sampai hari ini. Saya ulangi, apa yang terjadi dengan kita sampai hari ini? Kita gak bisa nambah, gak bisa kurang yang sudah terjadi. Betul tidak? Itu sudah terjadi, sudah lewat. Nah, penekanannya, Tuhan berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi manusia takut akan Tuhan bukan karena banyak mujizat yang terjadi, bukan karena KKR yang besar, bukan karena orang mati bangkit. Enggak. Tapi apa yang Tuhan buat atas hidup kita? Terus ayat 15. Yang sekarang ada, baca. Dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Nah, ini ada terjemahan yang kurang tepat. Dan Tuhan mencari yang sudah pernah ada, bukan yang sudah lalu. Kenapa? Pelan-pelan. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Oke? Berarti sekarang ini ada. Kita ada di hari ini bukan? Ternyata di hadapan Tuhan ini sudah lama. Tuhan yang ngatur waktu ini. Besok dan besok-besok yang akan ada juga sudah lama ada. Nah, apa saja yang kita kerjakan harus selalu di dalam jalur Tuhan ini, yaitu Tuhan sudah memberi garis kita hidup sejak kita belum lahir. Itu yang Tuhan ingin kita jalani dalam hidup. Maka itu kunci satu-satunya untuk saudara dan saya bisa menggenapi yang sudah pernah ada. Kuncinya cuma satu, taat. Apa kuncinya? Taat, nurut. Kalau itu enak sekali. Oke, saya lengkapi ini dengan ayat ini. Mazmur 139 ayat yang ke-16. Mazmur 139 ayat yang ke-16. Ya, ayat 16. Ini luar biasa. Ya. Waktu kita masih dalam kandungan. Ya, saya ulangi, waktu kita masih dalam kandungan. Apa kita di surga buat sesuatu yang luar biasa. Matamu melihat selagi aku bakal anak, masih embrio, masih janin. Matamu melihat. Dan, nah ini dia,
Ini yang sudah lama ada, yang Papa kita cari untuk kita hidup di dalamnya. Dan dalam kitabmu, dalam buku surga, teruskan, semuanya tertulis tentang hari-hari yang akan dibentuk. Karena kita belum lahir, sebelum ada satupun daripadanya. Orang-orang Tionghoa dikenal di dunia bisa meramal seumur hidup. Pernah tahu nggak? Ada kitab ramalan, ada susu terkenal di Singapura, di Hong Kong. Orang tua yang punya anak langsung datang bayarnya mahal sekali untuk menuliskan anak ini hidupnya bagaimana. Nah, kita nggak ngomong soal ramalan. Apa di surga? Sebelum kita lahir sudah buat buku harian untuk kita. Cuma dikit yang amin. Nah, ini yang luar biasa. Biasanya kita buat buku harian itu kapan? Sesudah hari itu lewat. Kalau kita buat buku harian sebelum harinya lewat, itu namanya ngarang. Betul? Nah, Papa kita membuat buku harian kita sebelum kita lahir. Jadi di buku harian ini dia sudah menetapkan kita nanti menikah dengan siapa, kita sekolah kerja di mana, nanti anak kita berapa. Nah, Pengkhotbah 3 ayat 15 tadi, yang Tuhan cari yang sudah tertulis di buku harian ini. Pelan-pelan saya mundur. Tahun 69 saya kelas 1 SD. Maaf. Bukan. Tahun 69 saya 1 SMP. Ya. Saya sekolah di Undahan Kulon. Kos saya di Grogol Kalimir. Nah, gereja paling dekat itu GBI Solo, waktu itu GBS. Maka saya ke situ jalan kaki. Nah, ternyata di gereja itu Tuhan melawat. Tahun 72 awal Maret saya dapat buku dari pendeta Yan Iskandar, kalau masih ingat kopinya, buku majalah Api Menyala. Wah, saya tertarik baca buku majalah Api Menyala itu. Ada bibelnya bulan Agustus di Lawang. Oh, Pak Musa baru datang, ayo duduk situ. Sama siapa? Oh, Jeffrey. Ya, ini yang punya Kontesa, masih ingat? Ya, oke. Dari sejarah terulang lagi ini ya, ketemu orang-orang lama. Tuhan. Nah, bulan Agustus tahun 72, saya istilah kejebak dan kecemplung. Tahu? Ternyata Bible Camp itu untuk pendeta-pendeta. Yang paling muda waktu itu umur 46. Saya baru umur 16 tahun. Waduh, saya kecelek betul. Segitu makannya gak enak betul. Bu Yuli pasti lagi. Saudara, saya pikir ngapain saya kesini? Udah gak betah. Seminggu sudah di Lawang. Di Lawang Bible Training Center. Saya gak bisa pulang. Hari ketiga klimaksnya saya jenuh, saya marah. Dr. Yeremia datang kepada saya. Dia mengisah pertama kali, orang muda, pakai saya. Tuhan punya rencana untuk hidupmu begini-begini. 3 hal yang Yeremia sampaikan kepada saya, itu masa lalu saya yang orang lain gak pernah tahu. Saya alami zaman Tuhan yang luar biasa. Saya bertobat, saya dipulihkan Tuhan. Hidup saya berubah. Dari saya marah-marah di LPG selama 3 hari. Hari keempat saya dinikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. 26 Agustus 72 di Lawang juga. Yeremia tiba-tiba dorong saya. Dan sekarang kamu khotbah. Oh, kaget. Khotbah apa? Ini orang tua semua. Kamu nurut. Saya masih ingat khotbah saya pertama. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Saudara, itu saya tandai hari pertama saya khotbah. Berarti 26 Agustus 2019 saya sudah 47 tahun berkhotbah. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa.
dari sulung. Nah akhirnya lawatan Tuhan terjadi. Banyak hamba Tuhan dari Lawang mampir Surabaya pasti khotbah di Solo. Yang masih ingat. Terjadi kegemparan yang luar biasa di Surabaya. Nah anehnya saudara, tahun ini ada 4 reuni, 3 atau 4 yang terjadi. Ibu Juli kita di Jogja Mei atau Mei. Tiba-tiba bulan Mei yang lalu ada sosok kita dari LBTC buat reuni dari angkatan tahun 70-an. Itu Mei. Wah senang kumpul teman-teman lah. 27 Juli reuni di Solo masih ingat. Itu pelayanan Solo, GP Solo. Hari ini kita bisa reuni lagi untuk pelayanan persekutuan. Kemudian khotbah di Tidak tahu kenapa di tahun 2019 ini tanpa ada janjian. Nah inilah bukti Roma 3 ayat 14. Tuhan kita selalu bergerak di dalam sejarah. Maka itu kalau kita tidak taat, berarti kita buat skenario sendiri, kita buat buku harian sendiri. Apa jadinya? Kalau itu yang kita lakukan. Nah berjalannya waktu sudah. Yeremia gabung waktu itu tahun 83 masuk ke Surabaya dia. Nah mulai mikirkan gereja baru. Musa di Makassar tahun berapa? Pakai rumah 80 ya, nah mulai dipakai. Itu waktu kegerakan malam dermaga cinta. Di Kartini 51 tahun berapa? Ini Kartini 51 81-an. Lalu Sambas 22 dipakai juga tahun berapa itu? Sambas 22. Ada yang ingat? Sana Sandi 80-an juga. Lalu muncul Bintoro 20 amal asli. Tahun berapa itu? Siapa ingat? Saudara, pelayanan di Bintoro 20 itu pelayanan pertama di Indonesia. Bukan cuma Surabaya, Indonesia. Orang bisa dilayani secara roh, secara jiwa dengan teori yang luar biasa. Konseling belum ada di kota lain di Indonesia. CMI terima kasih di sini hari ini luar biasa Tuhan pakai. Ingat ya, kalau kita ingat waktu itu. Nah ini urutan sejarah. Akhirnya terus Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Maka itu tidak ada hal lain. Kalau kita mau hidup sungguh dengan Tuhan, ikuti apa yang sudah tertulis di buku harian surga. Kok nggak ada yang amin? Ikuti apa yang sudah tertulis di buku harian surga. Kita akan menikmati luar biasa. Oke? Nah kenapa? Pelayanan persekutuan tubuh Kristus PPTK sempat ribut, ada gereja-gereja nggak percaya, kita dimusuhi, lalu Yusuf buat nama baru, pelayanan bersama. Saya pikir aneh. Jadi pelayanan kita PPTK itu dilarang oleh gereja. Nggak boleh pakai nama itu. Heran nggak? Loh ya heran bukan, gereja yang melarang. Ada jadi pelayanan bersama. Puji Tuhan dalam reuni ini kita kembali ke nama yang pertama. Kenapa pakai nama ini? Karena visi dari Tuhan. Oke, kita buka dulu ayat ini. Yohanes 17:21. Saudara, dunia ini gak akan kenal Tuhan Yesus hanya lewat penginjilan, lewat KKR, lewat sebuah nilai tidak. Tapi ini firman-Nya. Maka itu kenapa yang tetap bersekutu di dalam pelayanan tubuh Kristus. 21 Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka berapa? Semua ngapain? Menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau.
agar kita maksudnya juga di dalam kita. Nah ini loh dampaknya kalau kita bersatu, baca sama-sama 1, 2, 3, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tolong panitia, ada yang mau masuk lagi dari luar? Di sini masih ada tempat. Ya, panitia tolong, ada nggak? Nggak ada ya. Nah, saudara, di Alkitab tidak ada ayat lain. Saya ulangi ya, di Alkitab tidak ada ayat lain yang memberitahu kita kapan dunia itu percaya bahwa Tuhan Yesus diutus oleh Bapa, kecuali ayat ini. Maka itu saya mati-matian, ayo bertubuh Kristus. Desember 82 itu Tuhan bicara kepada saya dengan jelas sekali. Daniel, jangan sekali-kali kamu buka gereja organisasi. Saya kaget, saya pendeta kok nggak boleh buka gereja organisasi. Saya nggak ngerti. Saudara, maaf, saya cuma berkata. Kan orang bertanya kepada saya sampai hari ini, kenapa kamu nggak mau buka gereja? Maaf, saya cuma tanya kepada saudara. Dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saya, dengan apa yang ada pada saya, kira-kira kalau saya buka gereja mampu nggak? Mampu. Kira-kira pengikutnya kan banyak nggak? Nah, ini ayat yang saya pegang. Saya tidak akan pernah nggak ada. Karena pesan Tuhan itu. Sampai hari ini di generasi tahun itu tinggal beberapa orang tetap setia pada kami. Saya cerita sejarah. 83 saya pecah dengan Yeremia. Bisa. Hanya karena prinsip. Saya bilang, ya sorry. Kalau kamu buka lembaga gereja, aku nggak bisa itu. Dia marah habis. Dia bilang, kamu nggak tahu diri. Nah, aku sudah bawa kamu ke memang. Dia bawa saya sampai seperti ini. Tapi saya bilang, ya maaf. Panggilan Tuhan atas hidupku bukan mengkristal dan membeku jadi satu lembaga. Aku tetap harus menyatukan anggota tubuh Kristus. Ternyata kami bisa. 83 PKPB berdiri. Saudara, jadi itu sejarah. Ayat yang saya pegang, Efesus 4 ayat 16. Efesus 4 ayat 16. Jadi semua dengan dasar firman. Daripadanya lah. Dari siapa? Dari Kristus Yesus. Seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Jadi semuanya harus ke arah kepala. Kepala ada berapa? 1. Tapi maaf saya berkata, setan berhasil membuat banyak kepala di dalam gereja. Itulah organisasi. Nanti saya akan jelaskan semuanya supaya tahu. Jadi masing-masing kita rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Saya beri contoh simpel. Tahu nggak bedanya rambut di kepala dan rambut di alis? Lalu saya tanya, tahu nggak? Apa? Sama-sama rambut. Nah, coba
aja terus. Ya kita bisa tertawa, tapi ini ayatnya. Jadi masing-masing kita ini dibeda-bedakan oleh fungsinya. Amin. Hebat bukan? Kolose 2:19. Kolose 2:19. Nah, ayat ini yang saya pakai. Pertama kali saya ketemu Bapak Insinyur Ciputra tahun 99 akhir. Ya, waktu itu Pak Ciputra baru bangkit karena diselamatkan pada kerusuhan Mei 98. Hidupnya berubah. Akhirnya dia bentuk yayasan, namanya Ayub, Asosiasi Yayasan untuk Bangsa. Terima kasih. Nah, ternyata Pak Ciputra itu didatangi oleh hampir sekian puluh pendeta untuk diminta gabung ke gerejanya. Pak Peter Condro dengan Pak Tony Yudianto itu minta saya coba Pak Ciputra ketemu Pak Daniel supaya sharing sesuatu. Nah, waktu saya ketemu, saya dicintai. Terus saya bilang ayat ini. Saya bilang, Pak Ci, siapa gereja yang gak suka Pak Ci jadi anggotanya, duitnya banyak. Jadi berebut sampai dia pusing. Saya lupa waktu itu didampingi salah satu anak perempuannya. Kalau tak waktu saya jelaskan itu. Nah, saya pakai ayat ini. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Jadi kalau ada anggota tubuh tidak berpegang teguh pada kepala, berarti dia liar, dia mau tumbuh sendiri. Dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahi. Pak Ci pegang ayat ini sampai hari ini. Maka itu Pak Ci tidak mau gereja. Tapi dia sangat kecewa beberapa gereja. Nah, saya bilang, Pak Ci dipanggil Tuhan untuk jadi urat-urat dan sendi-sendi. Pak Ci harus mengumpulkan semua anggota gereja untuk menjadi satu. Dia senang sekali mendapat firman ini. Nah, panggilan kita sampai kita ada di wadah pelayanan persekutuan tubuh Kristus. Karena Tuhan ingin ada urat-urat dan sendi-sendi yang menyatukan semua anggota tubuh itu. Saudara, siapa masih ingat Bayu 3 yang dimuntahkan? Masih ingat ayat itu? Gereja Laodikia. Sampai hari ini saya belum pernah dengar ada pendeta khotbah tentang ayat itu, kecuali satu-satunya hamba Tuhan. Saya dengar tahun 78 bulan Oktober di GBI Solo, Ibu Pendeta Els Rehata. Waktu itu saya gabung dalam Nafiri Kemenangan. Waktu itu mau ada acara di Gelora 10 November, kami latihan. Jadi Ibu Els itu khotbah Bayu 3 itu tahun 78, saudara. Dan itu nancap di hidup saya sampai hari ini. Nah, papanya Ibu Els itu dokter Rehata yang di Manyar Turbotika, dokter terkenal di Surabaya. Dia ngomong begini, ingat ya, kita ini harus jadi anggota tubuh Kristus. Saya dengar dia khotbah, yang tidak bisa jadi anggota tubuh Kristus pasti akan dimuntahkan. Nah, dia cerita, papa saya dokter, maaf jangan dengan merasa jijik atau geli. Kalau kita muntah, itu pasti makanan yang belum dicerna, jadi masih utuh. Nah, ingat kalian, siapa saja yang mengaku tubuh Kristus tapi eksis di bentuknya sendiri, tidak mau hancur di rumah, di perut Yesus, lalu jadi anggota tubuhnya, maka akan dimuntahkan.
Dan PS berkata tegas, ingat nanti sinode gereja yang sombong, yang berkata gerejaku paling hebat, dia akan dimuntahkan. Itu tahun 78. Saya nggak tahu dari mana Ibu Esrata dapat pewahyuan Wahyu 3 itu. Ayo jujur, selama saudara jadi pelayan Tuhan, pernah nggak ada pendeta khotbah seperti ini? Saya belum pernah dengar. Maka itu ketika tahun 82 Desember Tuhan berkata jangan menjadi berlembaga gereja yang organisasi. Saya ingat ayat ini. Ini ada Peter Boy bersama istri, bersama kakaknya yang di Jerman. Nah yang belum gabung yang kan di grup tanya yang mana Peter Boy. Sudah pada ingat nggak? Dan seperti ini loh Peter coba. Ayo Peter begini, Peter masih sama kecil seperti dulu. Oh iya, Peter Polong. Kalau rumahnya jangan Polong. Itu tadi dia satu-satunya orang di dunia, bukan cuma di Indonesia, yang buat hosting percobaan kudus kaya. Saya bukan di gereja menjadi produksi Peter Boy luar biasa. Kata ya, nah itu coba dilihat ayatnya apa dibuka. Coba Pak itu nggak bawa yang lain. Nah, istrinya Sarah, bukan orang Cirebon. Jadi inilah Sarah. Jadi ayo kita tetap eksis menjadi urat dan sendi. Amin. Untuk mempersatukan. Oke. Keluaran 25 ayat 20. Nah salah satu yang menyebabkan tubuh Kristus tidak bisa bersatu karena ayat ini yang kita larang. Keluaran 25 ayat 2. Salah saya. Keluaran 20 ayat 25. Maaf. Ya, Keluaran 20 ayat 25. Kalau saudara masih ingat Bill Britton, nah bulan Juli tahun 81 dia khotbah di Balai Pemuda, Jalan Pemuda. Ada seminar, masih ada Bill Britton. Dia khotbah ayat ini. Dan firman itu masuk ke hidup saya lakukan sampai hari ini. Coba, bisa naik lagi nggak? Oh, habis ya. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu. Saudara ingat pelajaran tabernakel? Ibadah tanpa mezbah korban, maka itu bukan ibadah. Betul tidak? Nah, maka itu Tuhan pesan, kalau kita membuat bagi Tuhan mezbah dari batu, maka jangan kita mendirikannya dari batu pahat. Coba bayangkan, batu dipahat, kalau dilihat bagus rapi enggak? Serasi, rapi. Tapi justru Papa enggak mau. Sebab apabila kita mengerjakannya dengan beliung, beliung itu bahasa Melayu, tata batu. Jadi batunya kita tata supaya rapi, pahat. Maka kita melanggar kekudusannya. Satu-satunya bentuk gereja denominasi adalah keseragaman. Betul atau tidak? Dari pusat sinode sampai semua cabangnya diseragamkan. Nah, itu yang melanggar kekudusan. Maka itu dalam Kisah Rasul, Heru pernah ingat, kalau ingat, saya lupa pendeta saya datang dari Amerika, nggak ada istilah gereja cabang, nggak ada. Di Alkitab nggak ada gereja cabang. Kenapa nggak ada gereja cabang? Karena masing-masing anggota tubuh itu unik. Oh nggak ada, amin. Nggak bisa disamakan dengan anggota tubuh yang lain. Coba lihat jari tangan kita, sama-sama 5. Bentuknya beda atau sama? Beda. Mata kita yang cuma 2 itu pun beda.
bukan kiri dan kanan. Semua bentuknya itu beda. Nah, bayangkan ketika papa kita tidak mau membuat apa-apa dari batu pahat. Memang kalau dipahat itu serasi, seragam, bagus. Tapi katakan namanya itu kerinduannya atas kita. Nah, maka itu saudara, di hari-hari yang akan datang, kalau kita mau kerjakan apa saja, saya ulangi, di hari-hari yang akan datang, kalau kita mau kerjakan apa saja, lakukan dua hal. Satu, cari buku harian kita. Besok Tuhan tetapkan aku di mana dan buat apa. Kalau tiap hari kita bisa mengerjakan apa saja dengan buku harian surga, itu luar biasa. Nah, salah satu dampak jeleknya saya mengikuti buku harian surga, saya itu nggak bisa dijadwal oleh gereja-gereja besar yang minta waktu 3 bulan, 6 bulan sebelumnya. Itu saya nggak bisa. Maka itu sulit. Karena saya ingin hidup berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Ngerti nggak? Ini yang buat saya sulit. Awal-awal saya menikah, istri saya panik. Karena nggak ada jadwal. Semua bagaimana? Ya ikuti saja. Langsung dia berkata, kok kamu beda dengan pendeta-pendeta yang lain? Jadwal sudah ada semuanya. Jadi sekali-kali tanya, jadi minggu depan kemana? Belum tahu, tunggu aja. Serius. Ini salah satu dampak ya dalam tanda kutip itu jelek. Tapi saya mengikuti. Sampai 2 minggu lalu, saudara, saya masih ada di Jerman. Ketemu orang sudah lama nggak ketemu di sebuah acara pemakaman teman baik di Berlin. Udah sudah lama kita nggak ketemu, 26 tahun. Peter, Ibu Tio meninggal. Tahu ya? Nah, kemudian ada yang pas pemakaman. Luar biasa datang banyak sekali. Ibu Tio ini mantan Islam. Nah, dia lama di Berlin. Dia ketemu teman sudah lama. Pertanyaannya masih sama. Oke, coba cerita sih. Bagaimana seorang Koden yang sudah enak di Eropa, sudah mapan di Amerika, sudah punya penduduk tetap di Australia, kok bisa ke Papua? Ceritanya gimana? Itu perlu pergumulan kan? Soalnya ternyata masih ada orang tanya seperti itu. Saya jawab enggak itu. Kok bisa enak? Nah, saya cerita. Hidup ini kan milik Tuhan. Serasa memberikan definisi. Tuhan, Adonai dalam bahasa Ibrani, Kurios dalam bahasa Yunani. Itu ada 2 kalimat yang dasar. Satu, pemilik tunggal atas hidup kita. Jadi kita nggak boleh dimiliki oleh yang lain. Maka itu dia berkata, kalau kamu nggak bisa benci keluargamu, orang tuamu, saudaramu semuanya, kamu nggak bisa menjadi muridku. Bukan benci dalam arti nggak suka, tapi tetap nomor 1 itu Tuhan yang menentukan. Jadi Tuhan itu definisinya pemilik tunggal atas hidup kita. Kalimat kedua, penguasa mutlak atas hidup kita. Jadi ibaratnya untuk kita mau angkat kaki kanan saja satu. Tunggu pemilik tunggal kita dan tunggu penguasa mutlak kita. Nggak bisa seenaknya. Nah, saya bilang pada teman ini, ya tiba-tiba waktu itu saya di Amerika, di Pasadena, sudah mapan di rumah Pak Haji Sutanto. Saya dapat buku Agustus 89 From Jerusalem to Irian Jaya. Begitu selesai saya baca buku, Roh Kudus berkata, kamu ke sana. Saya nggak pakai doa dulu, langsung berkata, kapan? Nah, teman saya pendeta di Honolulu, orang dari Jalan Lebuni, saya masih ada di Amerika. Ketika dia dengar, saya ke Papua waktu masih Irian, dia bilang gini, Koden, kalau Koden sudah jadi hamba Tuhan di Amerika, lalu pindah ke Irian,
Itu satu kemunduran. Betul secara logika. 15 tahun kemudian, dalam sebuah konferensi misi di Ohio, Amerika, tanpa sengaja kami ketemu. Nah, saya lupa dia pernah ngomong apa. Sudah 15 tahun. Akhirnya dia ngasih saya selamat. Selamat, oke. Ternyata selamat ini saya salah. Salah apa? Ingat waktu jodoh dulu, saya ngomong, lupa ngomong apa. Kalau Oden, pilihan itu kemunduran. Oh, iya. Terus kenapa? Ternyata setelah saya ikuti Oden, di semua kegiatan di internet semuanya, ternyata Oden yang lebih maju, saya tetap aja di sini. Saudara, mengikuti jalan Tuhan itu luar biasa. Maka itu kalau saudara yang kenal saya lama, maaf ya, saya cuma cerita untuk pemulihan Tuhan. Kenapa saya ini cukup hafal tanggal, waktu, bulan, dan tahun? Gara-gara pengkhotbah 3 tadi. Sejarah yang terjadi di hidup kita itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Itu akan tetap ada. Maka itu kalau kita izinkan Tuhan bergerak semau-maunya dalam hidup kita, hidup ini luar biasa. Amin. Ikuti yang dia mau. Selalu mendengar suaranya. Nah, saya cerita supaya nggak ada yang lupa. Kenapa? Waktu itu kita sudah lama bukan di Surabaya, pengen punya kantor sendiri, betul nggak Mas Ingat? Tapi cari sewa mahal-mahal semuanya. Saya nggak tahu siapa yang pernah keliling cari sewa kantor. Oktober 82 awal. Saya satu mobil dengan Pak Yusuf Cipto. Turun dari Ciloto mau ke Bandung. Sampai Cimahi, macet 3 jam. Tinggal selangkah saja sampai Bandung. Saya bilang, Om Yusuf, ayo turun aja. Lebih baik naik ojek. Bisa 3 jam nggak bergerak. Bisa bikin menenang. Bisa pakai bahasa Jawa. Ya udah. Baru jalan berapa langkah, saya masih gerutu. Bapak Roh Kudus bilang, kok noleh sebelah kiri? Ada apa? Saya noleh sebelah kiri. Ada apa? Saya tanya, ada apa Bapak? Baca. Saudara tahu? Livia Salon. Saya tanya, ada apa dengan Livia Salon? Nanti kamu ke depan kantor, di bekasnya Livia Salon. Nah lu, di mana cari Livia Salon? Di Surabaya. Serius. Suara ajaib Tuhan. Akhir Oktober, saya diminta mimpin persekutuan doa di Prekolon Bundar sebelah gereja. Adiknya kok Kaipo. Masa saya lupa. Ingat gak Prekolon Bundar? Ya, yang orang DKI itu insinyur, dosen ITS. Saya lupa. Iya, Musa itu enggak kenal. Ya, pasti ada. Nah, istrinya itu adik kandungnya kok Kaipo. Tante siapa lupa lagi. Udah. Terus ini, ya. Lagi kumpul begitu, selesai kebaktian. Tante ini bilang, Den, Tante dengar kamu lagi cari sewa tempat ya? Iya Tante, lu Tante kok tahu? Oh Kaipo yang bilang. Ini loh, Tante Bobby King. Yang mana? Yang duduk di sini. Dia menyamain kantornya. Oh iya, tapi Tante tolong tanya dulu bayarnya bulanan ya. Gak bisa tahunan kontrak. Coba saya tanya. Ternyata boleh. Saudara, ternyata Tante Bro ini punya Livia Salon. Bayang. Ini cara Tuhan kita hidup. Akhirnya bisa dibayar 100.000 sebulan. Semua kita hidup di bawah pimpinan Roh Kudus akan luar biasa hidupnya. Amin. Apa saja kita ikuti yang Roh Kudus mau. Aku 89 berbicara, saya suruh ke Papua. April 90 baru saya injakan kaki di Jayapura. Nah, di situ saya makin takut untuk menikah. Siapa mau jadi istri diajak pindah ke Papua? Betul. Tapi Tuhan tahu saya butuh seseorang.
Akhirnya tahun 91 saya dipaksa Tuhan untuk menikah. Ejen masih ingat itu. Oh ya, oh itu. Dia orang ketujuh yang mimpi saya menikah. Nah setelah ketujuan dia mimpinya gini. Tapi dia nggak ngomong ke saya karena dia tahu saya nggak mau menikah. Saya nggak tahu dia ngomong ke papi atau ke hotel. Enggak. Disusul ke batu. Oh ya. Dia mimpi begini. Koden akan menikah dengan orang Indonesia dari luar negeri. Kaget enggak sudah. Padahal saya nggak ngomong. 6 orang yang lain itu ada dari Malang, ada dari Jakarta, ada dari Amerika. Nah yang pertama ngomong itu Cilinda karena 1 November 86 waktu kami sama-sama ke Israel. Nah Cinus ikut, waktu Cilinda bilang, Den, itu jodoh. Pak, salah sih, saya nggak mau menikah kok. Cilinda bilang, lihat aja. Nah itu orang pertama yang ngomong. Saya nggak mau percaya. Sampai orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang keenam. Saya tetap kalah. Enggak. Akhirnya kejam lagi. Mau dibantu ya lupa kok. Oh, iya. Nah, akhirnya sebuah perjalanan waktu itu doa ke Indonesia ke Banjarmasin. Salah satu pembicaranya Om Yusuf tadi. Nah saya duduk pinggirnya Om Yusuf. Saya cerita, Om, mungkin nggak Om, ada 7 orang diberi pernyataan Tuhan tentang seseorang. Dan orang itu nggak terima apa-apa. Om itu, saya Om, kok ada 7 orang nyampaikan mimpi, visi, saya tuh mau menikah. Dan saya nggak ingin menikah. Saya masih ingat di pesawat. Apa sih judul? Masa gue. Lo kenapa Om? Sebelum kamu cabut kata-katamu nggak ingin menikah, maka Tuhan akan bicara pada kamu. Oh iya? Jadi saya siap Boy. Siap apa? Siap menikah. Lo belum bisa nikah dulu. Turun sana di kamar hotel. Sini, sini. Saya didoakan berusaha. Dia cabut kata-kata saya untuk kamu menikah. Akhirnya 91 bulan Mei, saya ke Toronto. Sekarang kami sudah sama-sama tua, nggak pakai pacaran-pacaran lamar-lamar. Saya harus ngomong ke mamanya Ciluis, ke mama masih ada. Saya ngomong ke Pastor Jo, dengan istilah Ciana, itu kakaknya. Ya udah kalau itu dari Tuhan. Akhirnya di 92 kami menikah. Tapi dia 11 Agustus. Tapi syarat pertama saya bilang gini pada Ciluis. Kalau memang ini dari Tuhan, pasti Tuhan siapkan kamu untuk tinggal di Papua. Jadi saya beri waktu Ciluis doa 3 bulan. Saya nggak mau maksa, saya takut salah. Dalam hati masih berharap, mudah-mudahan nggak mau. Terus gimana? Terus sebelum saya kasih beban di Papua, saudara, akhirnya 3 bulan saya telepon, ya aku siap mati. Ternyata dia siap. Tapi sekarang sudah, aduh saya bisa bersyukur kalau saya salah menikah, baru nikah. Betul nggak? Maka itu saya sering berkata kepada anak-anak muda, hanya ada satu yang bisa merusak panggilan Tuhan atas tubuh, salah menikah. Sekarang ini dia jauh lebih ketat dari saya tinggal di Papua. Dia support luar biasa. Yang tahunya Ciluis orang kesian. Nah, 2 tahun pertama kami di Papua, kami belum punya rumah. Di Papua nggak ada hotel waktu itu, losmennya kotor kita. Kalau bau kan, kalau tidur dia selalu bawa handuk besar. Nah, dia pasang handuk dispray dengan bantal, terus dia meringkuk. Satu malam saya bangun kencing, saya dia meringkuk, tidurnya nggak sekali. Saya langsung nangis. Tuhan terima kasih kau beri saya istri yang luar biasa. Kalau saya salah menikah dia untuk macam-macam. Satu kali kami pelayanan dari Suwi mau ke Biak untuk ke Jayapura. Nah terbang dari Suwi ke Biak itu cuma 18 menit.
Tapi 3 hari kami tunggu di bandara, nggak ada pesawat. Karena cuaca buruk. Nggak ada telepon. Jadi pagi-pagi kami ke bandara. Yang bertanya siapa? Tunggu cuaca. 8 jam tunggu balik ke Losmen. Nggak ada kepastian. Hari kedua balik ke bandara lagi. Nggak ada kepastian. Hari ketiga dia nangis. Saya tanya, kamu nangis ini nyesel atau bagaimana? Saya harus tahu dong ya. Enggak. Nah terus. Kaget saya dari sebuah jawaban. Aku ini mikir. Kalau ada orang sakit dan mati pada pesawat. Saya kaget hatinya seperti itu. Kami Ibu Yuli, gitu ya pesawat di Papua. Luar biasa saudara. Sampai hari ini. Nggak bisa harus nunggu cuaca. Pertama kali saya ke Wamena, masih tahun 90, saya mau keluar ke Jayapura. Karena satu-satunya akses keluar Papua dari Wamena harus ke Jayapura. Waktu itu cuma ada merpati, nggak ada yang lain. Merpatinya juga Twin Otter, Twin, bukan, bukan yang 27, Fokker 27, maaf, itu aja. Saya sampai bandara, ada petugasnya. Saya tanya, Pak, jam berapa pesawat landing? Tertawa. Saya pikir saya salah ngomong. Pak, jam berapa pesawat ke Jayapura, dari Jayapura landing? Tertawa lagi. Wah, ketika saya mulai naik darah, ini orang saya tanya baik-baik. Akhirnya saya agak membentak. Tiket saya sodorkan ke dia. Pak, saya tanya serius jam berapa pesawat ke Jayapura? Terus dia angkat kepala sambil pegang tiket saya, dia ngomong gini, oh bapak orang baru. Apa cerita saya? Cuma jawab jam berapa, kok saya tanya orang baru? Iya, saya orang baru. Pertama kali saya ke Wamena, oh pantas. Maaf ya Pak, pesawat di Papua pedalaman begini, itu nggak ada jamnya. Loh, Bapak lihat pakai mata dan pakai kuping. Maksudnya, nah pakai mata lihat cuaca, matahari tembus. Kalau matahari tembus, Bapak pasang kuping, kalau dengar datang. Bapak lihat di mana? Di hotel layak, cuma depan bandara. Saudara bayangkan, nggak ada jamnya. Tapi aneh, Roh Kudus mengingat ayat ini. Kita buka. Sudah tadi saya baca ya. Kisah Rasul 3 ayat 21. Ayatnya sekali. Ayat ini yang muncul. Kisah Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di surga. Nah, ini. Jadi sampai hari ini yang masih ada pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus sendiri nggak pernah tahu kapan dia datang? Sebab kedatangannya tidak ditetapkan oleh hari, waktu, tanggal, jam, dan tahun. Tapi kedatangannya ditentukan oleh sebuah keadaan. Kristus itu harus tinggal di surga. Sampai apa? Waktu pemulihan berapa hal? Segala sesuatu, nggak semuanya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantara nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Saya langsung jabat tangan petugas itu. Pak, terima kasih. Jawaban Bapak memberi saya pewahyuan. Dia bingung, pewahyuan apa? Bapak nggak ngerti saya. Pokoknya terima kasih. Saya jadi begini. Semua buku di perjanjian lama, Kejadian sampai Maleakhi, ternyata ada nubuat pemulihan. Betul? Contoh, Maleakhi, pemulihan bapak kepada anak. Sakaria ada pemulihan. Hagai pemulihan rumah Tuhan. Esra Nehemia pemulihan tembok dan bait suci. Banyak. Ya. Yang pemulihan produk daun itu apa? Amos atau Mika. Produk daun, Amos. Nah, masing-masing ada pemulihannya. Loh, waktu saya dapat ayat ini,
pantas Tuhan sudah datang-datang, suka gereja, belum melakukan pemulihan yang difirmankan Tuhan dengan perantara nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Akhirnya saya mengambil keputusan. Saya hanya mau ambil Maleakhi. Saya nggak sanggup melakukan yang lain. Tapi seperti saudara tahu, Tuhan beri saya banyak pelayanan memulihkan hati Bapak kepada anak-anak. Karena Maleakhi. Ya ini loh saudara. Maka itu kalau kita melihat fakta ini, habis. Belum. Sudah sekian lama Yesus mau datang, tapi nggak datang-datang. Karena kita belum memulihkan segala sesuatu. Mau berubah mulai hari ini, saudara. Ikuti pimpinan Roh Kudus. Supaya apa yang Tuhan mau kerjakan atas kita terjadi dengan sempurna. Saya akan akhiri yang satu bagian. Maaf ya, nggak apa-apa, katanya sedikit. Tapi ini penting. Nanti ada tulisannya tidak berapa menit di atas kamu berita apa-apa. Karena Instagram ini cuma 60 menit. Ini saya selalu live stream. Kita buka bagian terakhir. Bilangan pasal 9. Mulai ayat 15. Inilah satu-satunya pasal dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita kapan dan bagaimana kita bisa hidup dituntun Roh Kudus untuk melengkapi sejarah yang Tuhan tulis. Saya ulangi lagi, yang sekarang ada, dulu sudah ada. Yang akan ada, sudah lama ada. Oke? Jadi semua itu karena Tuhan. Ya, sambil kita lihat ini, sejarah. Akhirnya jalan musik nggak bisa kita pakai. Masih ingat? Harus pindah. Ini kebiasaan kita ya. Kita ini orang PP3, hobinya jadi rumah terus kontrak. Betul nggak? Dari dulu itu. Cari. Sampai 6 kali Pak Budi sudah meninggal. Yang sudah beli rumah musik, bilang modern. Aduh nggak bisa 6 kali. 4 Januari 94 hotel harus keluar. Ya udah. Yogi masih ada nggak? Ada ya, masih ada. Utuh masih ada nggak? 94. Masih nggak ada ya. Saudara Hongkyu, yang mana untuk nggak ada ya? Osun, masih ingat? Yang jalan musik. Saudara, ya begini. Ini istri saya luar biasa. Tanggal 20 Desember setelah Natal, saya beritahu pada yang di rumah, semua yang bisa kita lipat, ya, lemari, tempat tidur, semua apa saja, supaya waktu itu pindah bisa dapat. Nah, terus nah itu mau habis. Now, share. Ya, ini live. Ya. Maaf, sebentar lagi ya, selesai. Sudah makan dong. Nah, di situ saya belajar tentang istri saya. Selama tahu kami mau pindah, dia juga tanya mau pindah kemana. Anak jadi saksi. Santai. Waktu itu kami di rumah tinggal 9 orang. Saya bilang, piring 9, sendok sepasang 9, pokoknya semuanya pas 9. Kasur di lantai, semuanya supaya kalau kita harus pindah. Belum tahu. Sampai 26 Desember belum tahu. 4 Januari harus keluar. Sekarang tanggal 28 Januari Desember, ada orang telepon saya. Koden, masih ada di Australia? Masih. Aduh, ini anak saya ada masalah ini. Oh ya, di kota mana Sydney? Oke, apa yang bisa dibantu? Mana nomor teleponnya? Dulu belum ada HP. Aduh, justru dia itu baru pindah pos. Saya nggak tahu nomor teleponnya. Nanti berapa hari saya teleponnya, kasih tahu nomornya. Oke. Sampai tanggal 1 Januari, kok dia belum telepon. Nah, saya telepon dia. Cik, mana teleponnya anak itu? Aduh, belum dapat. Lu kenapa kok, Den? Saya ini mau pindah. Lu mau pindah kemana? Kan nomor teleponnya ganti. Waktu itu belum ada HP, telepon rumah. Belum tahu. Ya, cok guyon ya, dia bilang gitu. Mau pindah kurang 3 hari kok belum tahu. Dia memang belum tahu. Belum dapat tempat. Dia kenapa nggak cari? Oh, sudah cari sih.
semuanya cocok, duitnya gak cocok. Mas, mahal-mahal, saudara mau pindah ke rumah, bagaimana? Yang benar, saya serius, tak telepon bojoku, dia bilang begitu. Kenapa sih? Bisa menunggu. Akhirnya dia telepon, 2 jam telepon, puji Tuhan. Wis pakai rumah kami di Jalan Bali nomor 9. Hah? Sampai kapan? Sampai kamu dapat tempat. Saudara, di situ saya nangis. Hanya gara-gara orang telepon tentang anak. Akhirnya kami boyongan ke Jalan Bali nomor 9. Ternyata rumahnya orang kaya itu. Sampai kami takut mau pakai yang mana ini. Berapa hari anak kita di situ lupa juga. Udah. Nah tapi kan tidak bisa lama-lama. Cari tempat lagi, keliling lagi. Saya nggak tahu. Siapa yang dapatkan ketintang Madya nomor 100? Belum sebelum 66. Oh, bukan koran dong, itu 66. Sebelumnya yang Pak Martin bawa, saya lupa. Ayo kita lihatin. Nah, waktu jalan ke situ, terus noleh rumah nomor 66 dijual. Nah, Pak Martin yang belok, mintanya 400 juta. Telepon saya, uangnya siapa 400 juta? Terus 94 saudara, wes enggak air. Ya udah. Nah, suatu hari saya dari Denpasar. Kaimin ingat enggak? Lalu satu pesawat dengan Kaimin. Saya digerakkan Tuhan baca Jawa Pos, cari iklan rumah. Dalam hati ngapain cari iklan? Rumah dijual. Nah, kamarnya segini, pokoknya gede. Nah, teleponnya Surabaya Utara, kepala 3. Nah, daerah Ketintang itu kepala 6. Oh, nggak sama. Ya udah saya tutup. Malam-malam saudara. Nah, itu Yongki jadi saksi. Roh Kudus gerakan. Coba kamu telepon iklan koran tadi. Aduh, mahal itu. Ya udah, Yong, coba telepon. Ingat ya Yongki? Di telepon. Ternyata rumah Ketintang Madya 66 itu. Nah, berarti 2 kali peneguhan bukan? Tapi gimana caranya tahu? Akhirnya kami datang karena Roh Kudus yang suruh. Saudara, nggak tahu bagaimana cerita. Saya kok nekat ambil. Pak Denny Indarto, pimpinan cabang Lipo Bogor, itu tahu pergumulan saya. Pasti ingat yang punya Nastif, Ian, HAND, ingat ya? Nah, Om Denny ini punya 4 anak laki, semuanya bermasalah narkoba. Nah, satu-satu dititipkan ke jalan musik, sembuh semuanya. Hebat bukan? Mesti ada dulu pelayanan itu. Monty, Steve, Andi, Ian, ya luar biasa Tuhan pulihkan. Nggak semua sih narkoba, nggak bermasalah. Nah, sudah beres, Om Indarto, Om Denny tahu. Terus dia bilang gini, tapi kalau nggak dapat rumah lagi, ini loh yang membuat saya kaget. Bagaimana anak-anak orang lain yang punya masalah mau dititipkan ke siapa? Saya kaget kok dia bisa mikir begitu. Gini loh, dia manggil saya kode. Kode apa nggak berani pinjem bank? Ya berani, tapi banyaknya gimana? Gini, maaf ya saya pakai nama ini. Langsung dia bilang, saya orang Lipo. Saya kenal pimpinan Lipo Surabaya Jalan 3. Saya nanti akan pinjam namanya Harsono untuk ambil kredit. Kalau Harsono pasti bisa, karena ada slip gaji. Itu belum nikah ya itu ya, 94 itu belum. Oke? Akhirnya diurus. Oh, sudah boleh Pak. Nah, dengerin ini saudara. Begitu saya dengar kredit 15 tahun, sebulan bayar 7 juta. Saya belum pernah kaget sampai ngurus-ngurus baru kan. Si Louis bingung, kenapa kamu jadi netral? Karena shock, lah 15 tahun, sebulan 7 juta uangnya siapa? Waktu itu, saya nggak persembahan kita berapa tahun ini? Tapi dapat suara begini, dan yang beli siapa? Itu suara Papa di sini. Ya Tuhan, ya sudah.
Wih, saya nangis. Nggak minum obat diare langsung nampak. Saya dengar suara Tuhan, yang beli siapa? Berjalannya waktu, nggak sanggup nyicil. Mau disita 2 kali. Saya relax aja, kalau saya punya duit mau bayar pakai apa? Suatu hari, saudara kita hadir dari Hongkong telepon. Nggak tahu bagaimana ceritanya. Dulu jalan bumi. Kemudian punya masalah dengan banknya. Kok bisa kaget? Kok bisa tahu? Saya urusan bank itu takut sekali. Nggak apa-apa, cerita aja. Saya cerita semuanya itu, saudara. Pokoknya gampang dah. Saya beresin sisanya. Loh, cuma segampang itu. Betul, saya nggak tahu apa-apa. Nah, nggak tahu bagaimana ceritanya, ternyata sudah kita ini ada kerjasama apa dengan Lipo Bank di Jalan Tiga. Akhirnya datang khusus ke Surabaya. Saya diminta tanda tangan lunas. Bayangkan yang beli siapa itu masalah. Hebat nggak Tuhan ini? Inilah cara Tuhan bekerja. Tapi saudara lihat, ini cara hidup saya dengan istri saya. Semuanya itu milik Tuhan. Walaupun rumah ketintangan atas nama saya nggak pernah merasa memilih. Saya dipakai oleh sebuah yayasan untuk melatih anak-anak dari pedalaman. Kalau saudara ketintang sudah mewah rumah itu, luar biasa. Oke, kita lihat. Pada hari didirikan kemah suci. Nah, perjanjian baru kemah suci itu kita, betul? Betul? Tempat takut hukum Tuhan. Apa yang terjadi? Maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Tuhan. Saudara catat, untuk saudara dan saya bisa tetap menggenapi Pengkhotbah 3:14-15. Tidak ada cara lain. Harus awan itu yang menutupi hidup kita. Bukan uang, bukan pelayanan, bukan doa puasa, bukan hafal Alkitab, tapi awan itu. Emang hukum Tuhan. Ingat, dunia punya hukum enggak? Alam punya hukum tidak? Diri kita punya hukum tidak? Nah, pertanyaannya, hukum siapa yang kita pakai dalam hidup kita? Harus hukum Tuhan. Oke? Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah, tolong garis bawahi kalimat ini. Demikianlah selalu terjadi. Saya harap dari semua cerita yang saya sampaikan, ini yang saya pakai. Selalu terjadi. Apa saja yang saya perbuat untuk Tuhan, saya selalu ingin selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Ini terus. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sana orang Israel berkemah. Atas titah Yahweh. Garis bawahi, simpan kalimat ini. Di perikop bilangan 9 ini, kalimat ini diulang-ulang. Atas titah Yahweh. Atas titah Yahweh. Nah, ini ada kesamaan kalau saudara baca kitab Yunus. Atas penentuan Yahweh, datanglah ikan besar. Atas penentuan Yahweh, dimuntahkannya Yunus. Atas penentuan Yahweh, tumbuhlah pohon jarak, dan seterusnya. Nah, kalau saudara dan saya bisa hidup dengan 2 kalimat ini, atas titah Yahweh, atas penentuan, luar biasa. Waktu saya jadi guru sekolah minggu, saya disadarkan Tuhan, Dan, ikan besar itu punya nama. Saya langsung ketawa. Siapa namanya? Saya kan lucu dong. Dia nggak punya nama. Apa jeneng ini? Bayangkan, kalau aku nggak panggil dia,
dengan namanya. Ada berapa ribu dan besar juga. Dan datang semua. Betul juga. Tapi namanya pasti bukan kostum. Karena di grup kita P3 yang paling menonjol kostum. Sekali bisa berapa ratus kali itu muncul. Sampai tiap kali saya buka, ini lagi. Tapi gak apa-apa kostum, kamu jadi hiburan buat kami semua. Oke. Nah, pasti ada namanya. Maka itu dipanggil satu, datang satu. Saudara, kalau kita hidup atas tita Yahweh, hidup ini luar biasa. Atas tita Yahweh orang Israel berangkat, dan atas tita Yahweh juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Yahweh, dan tidaklah mereka berangkat. Luar biasa. Saya saksi yang terakhir 13 Oktober kemarin pagi saya pelayanan di Surabaya, sore saya pelayanan di Semarang, 14 hari Senin saya harus seminar hamba Tuhan di Blitar Selatan. Sudah fix semua. Tiba-tiba hari Jumat saya dengar kabar teman baik saya di sini meninggal, orang tuanya. Nah sebelum dia meninggal dia pesan, kalau terjadi apa-apa pada anaknya, kalau terjadi apa-apa dengan papa di balik Tuhan, yang khotbah menguburkan papa harus kode. Nah ini permintaan orang mati masalah. Tanggal 14 penguburannya. Aduh, saya bilang bagaimana? Langsung saya ngurus tiket, saya konsultasi dengan istri saya. Istri saya jawab, nah kan selalu begitu kamu. Saya batalin ke Semarang, saya batalin yang Blitar. Maaf ya saya ganti Blitar, sudah ganti tanggal 31. Berubah semuanya. Nah tanggal 22 memang saya sudah rencana ke Berlin, karena untuk penguburan itu juga. Nah tanggal 27 saya memang pelayanan di Munchen. Ya udah langsung berangkat aja seperti itu. Nah, itu tadi Lasti mau ngomong saya, Oke, saya ini kalau mengikuti Facebook Oden capek. Sebentar di sini, sebentar di situ, sebentar di situ, gimana? Nah ini jawabannya. Yang ngatur hidup saya hanya awan. Saya suruh kemana saja saya ikut. Oke, ayat 20. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Yahweh mereka berkemah, dan atas titah Yahweh juga mereka berangkat. Nah ini lumayan. Lihat ayat 21. 21. Ini Tuhan guyon. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Renungkan pelan-pelan. Sesimpel-simpelnya kemah Israel. Bongkar pasang kemah itu ribet, ruwet atau gampang? Saya jawab, ribet. Ada kalanya petang begini awan itu berhenti. Bayangkan, istilah kita kan ngeluh, boleh. Betul nggak? Kan capek jalan kaki, ngangkut semuanya. Sore-sore berhenti, pagi-pagi awan itu gerak. Kira-kira ada yang protes nggak? Pasti capek, mau jangan gerak dulu. Saudara, nggak ada yang nggak nurut. Walaupun cuma sebentar, harus tetap berangkat. Roh Kudus memberikan sebuah sikap hidup yang unik. Mungkin orang berkata, saya ini kalau satu hari nganggur saja, nggak ada yang saya kerjakan untuk melayani. Saya itu merasa berdosa, karena masih banyak orang perlu. Kenapa saya sampai begini? Contoh, besok saya akan pulang ke Papua, tapi cari tiket susah yang langsung. Akhirnya stop Makassar. Ya udah, akhirnya sempat pelayanan di Makassar. Saya kontak anak saya. Jadi saya tiba sore, besok ya saya Markus pelayanan Makassar dulu, malam jam 3 baru take off ke Nabi. Tapi cuma 2 hari, Jumat saya harus balik lagi. Karena Sabtu ada pertemuan Mbak Batun dari depan di Sidoarjo. Sabtu sore saya harus ke Jakarta lagi. Karena sore Jakarta ada pelayanan, Minggu pagi 17 2 kali pelayanan. 18-19 keliling lagi. Sampai 23 ada pemberkatan. Pagi, 23 sore saya balik ke Eropa. Ayo ikut. Bayar ini. Jadi ikut dia berkudus ingin atas hidup kita. Saya ulangi 21.
Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka perlu berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Pokoknya apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Yahweh mereka berkemah, dan atas Yahweh juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Yahweh menurut titah Yahweh dengan perantaraan Musa. Rekan-rekan, saudara-saudara, semua kita, berapapun usia kita, hidupi firman ini. Semua ikuti yang kita Bapa kita. Apa saja kita kerjakan, hal kecil atau hal besar. Amin. Berjalan dengan Tuhan ini luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Biarlah pelayanan persekutuan tubuh Kristus tetap eksis sampai Tuhan sudah datang kembali.